Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di Pada media kasus sosial. ini dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Pemirsa, viral di media sosial aksi perundungan terhadap seorang anak perempuan di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razik Firmansyah selaku host dari kelompok 2 ingin membahas mengenai berita bullying terhadap siswi SD. Di sini dengan para ahli-ahli, ada kriminologi, sosiologi, psikologi, agama dan hukum. Baik, di sini saya bersama ahli sosiologi ingin membahas mengenai kasus bullying tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kami dari ahli sosiologi berpendapat bahwa penyebab bullying sendiri yaitu adanya perbedaan status, di mana status siswi SMP yang lebih tinggi atau lebih berkuasa dan daripada siswi SD yang tingkatnya lebih rendah. Tidak adanya empati satu sama lain dan tidak bisa mengontrol emosi sendiri. Terus adanya ketimpangan sosial yang memicu rasa iri, rasa dengki, juga rasa ingin menang sendiri. Bullying sendiri berdampak baik bagi korban maupun pelaku. Dampak bagi korban sendiri dapat menyebabkan gangguan mental sehingga korban melakukan percobaan untuk menghidupi. Yang kedua dapat menyebabkan gangguan fisik, yang ketiga dapat menyebabkan penurunan prestasi. Dampak bagi pelaku sendiri, pelaku sering mengalami reputasi negatif dan kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Pelaku dalam strategi pencegahan dan penanganan sendiri terdapat beberapa peran yang harus terlibat di sini, yaitu peran pertama itu peran keluarga. Peran keluarga yaitu peran yang terpenting karena mereka berada paling dekat dengan korban. Di peran keluarga sendiri itu mereka memberi perhatian dan pengawasan terhadap korban. Untuk yang kedua itu peran di sekolah. Peran sekolah yaitu harus membuat program anti bullying di sekolah untuk agar lingkungan sekolah aman dan inklusif. Dan yang ketiga itu peran dari masyarakat. Peran masyarakat sendiri itu mengadakan kampanye kesadaran di masyarakat tentang kekerasan di sekolah. Sudah cukup. Baik, itu dari penjelasan dari ahli sosiologi mengenai kasus bullying. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke ahli agama, bagaimana pendapat mereka mengenai kasus tersebut. Sebagai ahli agama, kami ingin memberi tanggapan terhadap kasus bullying dan penganiayaan yang terjadi. Seperti yang telah diberitakan, dalam Islam, bullying dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap orang harus dihormati dan dirawat dengan baik, dan bahwa kekerasan atau penyiksaan terhadap orang lain tidak dapat diterima. Para pemimpin Islam menekankan pentingnya menghargai dan merawat semua orang tanpa memandang latar belakang atau karakteristik mereka, dan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama. Salah satu ayat paling sering dikutip dalam Islam mengenai bullying adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la sakhurra qauman min qaumi asa ayyakuna khairum minhum, yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Ayat ini menekankan pentingnya menghargai dan merawat orang lain, dan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama. Selanjutnya, para ahli agama juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan moral bagi anak-anak.
Anak-anak perlu ditanamkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati sejak dini. Hal ini dapat membantu mencegah mereka dari melakukan bullying atau menjadi korban bullying. Tidak hanya itu, para ahli agama juga menyerukan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasus bullying kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, pelaku bullying dapat dihukum dan korban bullying dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan. Berikut salah satu hadis tentang kasus bullying. Man dzalama muslimang faqad dzalamani wa man adza muslimang faqad adzani. Yang artinya, siapa saja yang menzalimi seorang muslim, maka dia telah menzalimiku. Dan siapa saja yang memusuhi seorang muslim, maka dia telah memusuhiku. Hadis riwayat Muslim. Untuk penyebab bullying sendiri dalam sudut pandang agama, yang pertama yaitu kurangnya pendidikan agama dan moral. Pendidikan agama yang kurang mendalam dapat membuat seseorang tidak memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang buruk. Pengaruh inilah yang sangat berpotensi terhadap karakter seseorang tersebut berperilaku negatif, yaitu dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan bullying. Yang ketiga yaitu pengaruh media dan budaya populer yang negatif. Media dan budaya populer seringkali menampilkan perilaku negatif yang dapat ditiru oleh anak-anak dan remaja. Maka dari itu, siswa tersebut harus diberi edukasi tentang agama yang mendalam. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai kasus tersebut dari sudut pandang agama. Selanjutnya kita lanjut ke ahli psikologi. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus tersebut? Menurut kami, ahli psikologi, bullying adalah tindakan yang tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Umumnya tindakan ini bersifat agresif, mengintimidasi, dan dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Perilaku ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan usia, namun lebih sering terjadi pada anak remaja karena memiliki emosi yang cenderung belum stabil. Dengan demikian, bullying tak boleh diremehkan dan dianggap normal karena berisiko menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Selanjutnya, Selanjutnya dampak bullying bagi korban maupun pelaku. Dampak bullying bagi korban. Yang pertama-tama memicu gangguan mental. Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi ialah memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan yang berlebihan, depresi maupun PTSD. Selanjutnya gangguan tidur seperti insomnia. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Yang keempat, terus isu terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, memiliki pikiran untuk balas dendam. Yang selanjutnya, memicu masalah kesehatan. Selanjutnya untuk dampak bullying bagi pelaku, mulai dari gangguan emosi, beresiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa, dan beresiko menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, cara mengatasi dampak bullying bagi anak, seperti mengajak anak untuk konseling dengan psikolog, memberikan dukungan penuh pada anak, mengajarkan anak agar mampu membela dirinya sendiri, mendengarkan anak bercerita mengenai perasaannya, dan mengingatkan anak bahwa balas dendam bukan solusi yang tepat. Sekian. Baik, itulah yang dijelaskan oleh para ahli psikolog. Lanjut lagi kita mengenai kasus yang sama terhadap ini. Oke, selanjutnya kita akan dari ahli kriminologi, bagaimana menurut kalian mengenai kasus tersebut? Sebagai ahli kriminologi, saya berpendapat bahwa kasus kekerasan di kalangan remaja, khususnya bullying, telah menjadi perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, sosial, maupun yang lainnya. Penganiayaan tersebut melibatkan tindakan fisik seperti pemukulan dan penendangan serta intimidasi verbal yang berkelanjutan. Dan seharusnya untuk kasus seperti ini tidak perlu ditindak dengan cara kekerasan, harusnya secara menyelesaikannya secara baik-baik. Dan untuk korban
Untuk korban mendapatkan turut prihatin untuk korban, dan untuk pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah melakukan kasus kekerasan tersebut. Dan menurut Anda ada tambahan? Baik, saya tambahkan sedikit dampak kasus tersebut. Korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang signifikan. Cedera fisik memerlukan perawatan medis, sementara trauma psikologis dapat mengakibatkan gangguan kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Selain itu, korban mungkin merasa takut untuk kembali ke sekolah, yang dapat mempengaruhi prestasi akademisnya. Baik, sekian dari kriminologis. Baik, itulah yang dijelaskan oleh para ahli kriminologi. Selanjutnya kita akan lanjut ke ahli hukum, bagaimana menurut kalian mengenai kasus tersebut. Sebagai ahli hukum sendiri, kualifikasi tindak pidana dalam kasus ini jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Adanya perbuatan yang disengaja atau offset untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dalam hal ini, luka di punggung dan lengan korban. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pasal 76C JO, pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang melarang setiap orang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara pertanggungjawaban pidana sendiri, meskipun pelaku merupakan anak-anak atau pelajar SMP, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berumur 12 tahun ke atas dapat diproses secara hukum. Namun, pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif, bukan pembalasan. Fokusnya adalah pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan reintegrasi ke masyarakat. Untuk proses hukumnya sendiri, polisi bertindak benar dengan mengutamakan jalur kekeluargaan sesuai dengan prinsip diversi dalam Undang-Undang SPPA. Diversi wajib diupayakan untuk tindak pidana yang mengancam pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Proses diversi melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan didampingi oleh fasilitator. Jika diversi gagal, maka proses dilanjutkan ke sistem peradilan pidana anak yang berbeda dari peradilan orang dewasa. Seperti itu. Baik, seperti itulah penjelasan dari para ahli-ahli mengenai kasus pembulian terhadap siswa SD oleh bocah SMP. Setelah ini kita akan membuka sesi pendapat satu sama lain setelah jeda. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Rasid Firmansyah selaku host dari kelompok 2. Di sini kita akan membuka sesi tanya jawab mengenai pencegahan menurut para ahli-ahli. Di sini kita akan melakukan tanya jawab dari ahli hukum terlebih dahulu. Baik, untuk pencegahan dan edukasi untuk kasus ini menunjukkan perlunya penguatan program anti-bullying di sekolah, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan konseling. Perlu ada edukasi hukum sejak dini agar anak-anak paham bahwa tindakan seperti ini bukan hanya kenakalan, tapi dapat berimplikasi hukum serius. Itu untuk dari hukum ya. Selanjutnya kita akan dari ahli kriminologi. Baik, untuk ahli kriminologi, untuk cara pencegahannya adalah mengadakan kampanye di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif bullying. Untuk yang kedua adalah pelatihan dan seminar, menyelenggarakan pelatihan untuk guru, siswa, dan orang tua mengenai bagaimana mengendali dan menangani kasus anti-bullying tersebut, dan melakukan program intervensi agar terbukti efektif dalam mengurangi bullying seperti kasus tersebut. Baik, seperti itulah yang disampaikan oleh ahli kriminologi. Selanjutnya kita akan ke ahli psikologi. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut? Baik, secara psikologi untuk mencegah bullying, meningkatkan kesadaran salah satu cara paling efektif untuk mencegah bullying. Dua, mempromosikan empati. Bullying seringkali berasal dari kurangnya empati terhadap orang lain.
3. Mempromosikan komunikasi yang sehat. 4. Mempromosikan lingkungan yang aman. 5. Mempromosikan keterampilan sosial. Secara keseluruhan, mencegah bullying membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan meningkatkan kesadaran, mempromosikan empati, komunikasi yang sehat, lingkungan yang aman, dan keterampilan sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat membantu menciptakan dunia lebih aman dan inklusif untuk semua orang. Baik, seperti itulah yang dijelaskan oleh ahli psikologi. Selanjutnya kita akan ke ahli agama mengenai hal tersebut. Bagaimana? Upaya pencegahan bullying dari ahli agama berdasarkan hadis, yaitu memperkuat pendidikan agama. Pendidikan agama sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia pada anak-anak, seperti kasih sayang, empati, dan toleransi. Selanjutnya, mengajarkan asertivitas, yaitu anak-anak perlu diajarkan cara untuk berani mengatakan tidak terhadap tindakan bullying dan bagaimana cara untuk membela diri dengan cara yang tepat. Selanjutnya, memberikan bantuan kepada korban bullying, karena korban bullying membutuhkan bantuan dan dukungan untuk pulih dari trauma yang mereka alami. Baik, seperti itulah yang dijelaskan oleh ahli agama. Selanjutnya kita akan lanjut ke ahli sosiologi. Bagaimana menurut kalian? Untuk penanganan yang akan dilakukan untuk mencegah kasus bullying itu, kita harus peran-peran dari orang sekitar dilibatkan, seperti dari keluarga sendiri, teman-teman, terus dari lingkungan sekitar juga dilibatkan untuk melakukan pencegahan ini. Sudah cukup. Baik, seperti itulah pemaparan dari para ahli. Dapat saya simpulkan bahwa tindakan bullying adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dan tidak boleh terjadi untuk semua kalangan. Oleh sebab itu, pentingnya bimbingan dari orang-orang terdekat, orang tua, dan pemahaman juga tentang agama mengenai bahwa tindakan bullying tersebut adalah suatu hal yang tidak benar. Oke, itulah kesimpulan dari saya yang dapat saya ambil dari perundingan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.